Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi bersama saya Cak Rino 212. Oke, kali ini saya kedatangan tamu istimewa, tamu spesial yang datangnya dari Jakarta. Mas Heri Pras. Mas Heri Pras dari Jakarta tapi asli Jember ya, asli Jember. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih Mas karena sudah menyempatkan diri untuk main ke rumah saya ya, ke Madura. Ngomong-ngomong Mas, apa sudah pernah ke Madura sebelumnya? 11 tahun yang lalu, sekitar 11 tahun yang lalu pernah ke Madura. Pernah ke Madura. Ada sanak family, cuman sekarang sudah nggak ada. Tapi ya pengen menapakkan kaki di tanah Madura lagi akhirnya ke sini. Karena ada Mas Rino, ada Betul. beberapa teman juga, Betul. teman sahabat kecil. Jadi sekalian ke sini buat silaturahmi. Betul, alhamdulillah nyampe juga ke Madura ya. Walaupun memang dalam perjalanan tersesat ya Mas. Tersesat sampai masuk kebun-kebun. Itu nyampe sungai ya. Nyampe sungai. Sungai terus jembatan kecil gini, jadi Mas Aang kemarin turun buat Betul. ngarahin biar gak kesandung. Apalagi itu gelap ya, tengah malam. Tengah malam. Luar Jadi biasa. saya nyampe sini, nyampe di apa Madura. nih, Sumenep Sumenep, sekitar jam 1 malam. jam 1 malam. Tapi nyampe Bertualang. ke rumah saya jam 3. Jam 3. Jadi 2 jam di kebun. Di kebun karena nyasar loh. Dia nyasar jalannya itu karena ikut arah Google ya. Ada Google kok bisa tahu jalan-jalan kayak gitu kan? Lucu Google itu. Padahal itu udah berapa? Jaraknya udah 7 menit di Google. 7 menit tapi 2 jam. Nginep di hutan, di kebun 2 jam. Karena nyampe ke sungai lur. Oke Mas. Lucu. Itu kan merupakan pengalaman ya. Iya. Pengalaman yang menarik. Menarik, unik. Jadi bagaimana Mas setelah sampean sudah sekian lama nggak ke Madura ya? Nggak ke Madura. Dan sekarang sudah ke Madura, gimana perasaan sampean? Perasaan saya itu yang pertama seperti emang kan ini tanah leluhur. Rata-rata kan orang di tanah Jember itu keturunan Madura, betul. Jadi ketika saya kesini ya perasaannya apa namanya, menapakkan kaki di tanah leluhur. Jadi seneng aja gitu. Senang ya. Senang apalagi melihat sudah kita jalan-jalan ya. Lihat pemandangan sekitar sini. Pemandangan terus suasana. Apalagi di tempat kayak gini. Sebenarnya tadi Mas Rino mau ngajak podcast di studio. Ya. Cuman saya lihat di luar lebih bagus di lebih luar bagus pemandangannya. gitu. biar dapat feel kampungnya. Betul. Kelihatan ya bahwasanya ini di kampung ya. Ini Mas, jadi saya akan memang konten saya akan tentang dunia persilatan. Dunia persilatan Saya, benar. tentunya Mas Heri kan juga selaku sang pendiri ya. Benar. Pendiri perguruan PSGI, Perguruan Silat Garuda Indonesia, pusat Jakarta tentunya. Saya pengen sharing tentang pencak silat. Ya. Boleh. Apa sih filosofi pencak silat? Pencak silat. Filosofi pencak Filosofi silat. pencak silat. Filosofi pencak silat apa pendekar? Apa itu ada perbedaan Mas di Ada antara perbedaan. pencak silat dan pendekar, itu beda? Pencak silat kan bisa diartikan pesilat. Betul. Nah, kalau pendekar lebih cenderung ke penjiwaannya. Bukan hanya di bidang silatnya saja. Apakah kalau pendekar itu berarti yang disebut dengan pendekar, apakah itu sudah orang yang menguasai pencak silat? Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya. Betul. Jadi ada 2 pertanyaan nih sebenarnya yang dilontarkan Mas Rino, yaitu pencak silat, filosofi pencak silat yang masuk ke arah filosofi pesilat. Terus yang kedua, filosofi pendekar. Jadi kalau pendekar sudah pasti pesilat. Tapi kalau pesilat belum tentu pendekar. Paham? Kalau pendekar sudah pasti pesilat. Kalau silat belum tentu pendekar. Nah, ini gimana penjelasannya kalau kira? Seorang pesilat, di pesilat kan ya? Silat. Misalkan saya dulu ketika umur 8 tahun, saya sudah punya keinginan masuk ke silat. Dan saya belajar di situ. Berarti saya sudah jadi pesilat. Jadi pesilat, siapapun bisa jadi pesilat. Entah itu hanya untuk coba-coba, entah itu hanya untuk belajar, entah itu hanya untuk memulai. Ketika seorang masuk ke perguruan, ketika dia sudah menerima materi pencak silat, dia sudah disebut pesilat. Paham? Tapi kalau untuk menjadi pendekar, itu prosesnya panjang. Pendekar dia harus belajar silat dulu. Setelah dia menguasai ilmu silat, dia harus belajar filosofi pesilat. Setelah itu baru dia
mengikuti tes terakhir. Kalau di PSAT apa? Kalau pengesahan ya. Pengesahan. Baru kalau dia sudah disahkan, berarti dia pendekar di PSAT. Benar itu kan? Betul. Tapi kalau seperti saya masuk ke PSAT, terus berhenti di Jambon. Saya pesilat di PSAT, tapi saya bukan pendekar di PSAT. Betul. Seperti itu kan? Nah, jadi filosofi pesilat dan pendekar itu beda. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, gitu Mas. Jadi kalau misalkan pesilat itu berarti seseorang siapapun ya, yang belajar silat itu pesilat. Silat. Tapi kalau pendekar dia harus benar-benar disahkan dan menjalani suatu proses yang di luar oleh pesilat itu. Atau mengalami apa namanya? Sah-sahan. Oke. Jadi gitu. Ini Mas, kadang-kala itu Mas, banyak masyarakat awam ini yang kurang tahu tentang pencaksilat kan. Disangkanya kalau sudah mau belajar pencaksilat, jangan, pencaksilat itu keras itu Mas. Oh benar, kekerasan itu kan. Sangkanya itu kalau pencaksilat hanya main-main silat-silat, pukul-pukul saja gitu Mas. Karena masyarakat awam itu nggak tahu, kadang nggak bolehin, mungkin ada santrinya yang sama seperti saya dulu, nggak dibolehin ikut silat. Tapi ini coba Mas, berikan wawasan lah buat masyarakat awam yang belum mengerti tentang pencaksilat, bahwa tujuan silat yang sebenarnya Mas. Nah, tujuan pencaksilat mungkin dari dasarnya kita diajari untuk memukul, ya. Tujuan kedua diajari menendang, ketiga untuk mengunci, mematahkan, dan terus selanjutnya kita diajari tentang kekerasan. Memang kekerasan. Kita dilatih untuk menjadi orang yang kuat untuk membela diri. Betul. Ya. Karena pencaksilat adalah ilmu bela diri, bukan ilmu fight atau berantem dengan sukarela, bebas-bebasan kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya kita dilatih berantem. Cuman berantem itu kita gunakan ketika di posisi tersesat, di posisi kepepet. Jadi pencaksilat mengajarkan sejatinya untuk kita menjadi seorang kesatria, tahu menempatkan diri. Ketika kita jadi pendekar, ketika kita menguasai seluruh elemen pencaksilat, baik itu dari bela dirinya, baik itu dari segi keseniannya, baik itu dari segi filosofinya, di titik terakhir jadi pendekar, kita akan menempatkan diri jadi lawan. Bagaimana kalau kita berantem atau kita bertarung dengan seseorang, kita menggunakan seluruh skill yang kita punya, fatal. Betul. Apalagi orang yang menjadi lawan kita bukan orang bela diri, maka fatal sekali. Jadi kita bisa mempertimbangkan, kalau saya berantem pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Bukan berarti kita sombong, kita kuat, kita bisa mengalahkan siapapun, enggak. Tapi jiwa pendekar atau kesatria adalah dimana kita bisa menghindar dari kekerasan sebisa mungkin. Di PSAT apa? Ngalih, ngamuk. Itu seperti itu filosofinya. Bukan ngamuk-ngamuk terus. Betul. Ya, nggak ada ngamuk-ngamuk terus. Ngalah, meskipun kita di posisi benar, di posisi terdesak, ngalah. Kalau masih dia ngejar untuk mencari masalah, ngalih, menghindar kemana-mana, pergi. Tapi kalau masih dikejar, apa boleh buat? Namanya terdesak. Jadi lawan. Nah, itu resikonya kalau bagi orang yang suka mencari keributan. Betul sekali. Jadi hati-hati. Seorang pesilat bukan dilatih untuk bertarung saja, tapi untuk menghindari kekerasan. Betul. Akan mengeluarkan sesuatu yang keras, mengeluarkan sesuatu yang berbahaya ketika pesilat atau pendekar di posisi terdesak. Betul. Jadi memang pada dasarnya pencaksilat memang latihan yang keras, tapi bukan keras. Jadi bukan berarti untuk jadi petarung bukan, ya, tapi untuk pelindung diri. Pelindung betul. diri itu pencaksilat, fungsi pesilat, fungsi bela diri yang sebenarnya. Jadi gini Mas, seandainya Mas, ini misalkan misalkan saya mendirikan latihan pencaksilat, buka rayon ya. Dan ada orang tua mengantarkan anaknya untuk dilatih pencaksilat. Namun ada guru ngaji Mas. Guru ngaji itu melarang muridnya untuk latihan pencaksilat karena takut disalahgunakan dengan alasan seperti itu Mas. Gimana menurut Saudara kira-kira? Sedangkan orang tuanya kan sudah mengizinkan. Orang tua mengizinkan tapi guru ngajinya melarang. Melarang dengan alasan takut disalahgunakan. Memang benar ya. Memang benar. Ilmu itu ibarat pisau ya. Kalau kita pegang pisau itu kalau dipegang jegel bermanfaat untuk potong daging. Betul. Untuk nyembelih hewan. Betul. Dipegang koki jadi buat motong-motong sayur, daging untuk memasak. Tapi kalau dipegang preman dipegang begal untuk bisa apa? Dibuat kejahatan ya. Kejahatan. Buat merampok, membunuh
orang. Semua ilmu itu tergantung siapa yang megang dan tergantung siapa gurunya. Kalau gurunya mengajarkan filosofi yang bijaksana, bukan hanya tentang kekerasan, pukul-pukulan, tapi memberikan wejangan kepada siswa. Setelah selesai latihan, duduk bersama, kasih tahu ini bela diri. Betul. Beritahu dia rasa sakit meskipun hanya sedikit. Ini resikonya kalau belajar bela diri. Jadi jangan gunakan bela diri untuk menyakiti orang. Betul. Kecuali di posisi terdesak. Betul. Nah, mungkin guru ngaji itu tidak tahu filosofi pencaksilat. Betul. Taunya pukul-pukulan saja. Nah, jadi ini gimana kira-kira Mas tentang posisi siswa tersebut Mas? Karena orang tua sudah menyuruh mengizinkan untuk latihan pencaksilat, sedangkan gurunya melarang. Ini kira-kira ikut yang mana? Nah, untuk ini kalau bingung. Kalau menurut saya guru ngaji, kalau guru ngaji kita bisa belajar ke siapa saja. Orang tua yang bisa ngaji atau baca Al-Quran, kita bisa belajar sama orang tua. Kakak kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa belajar sama beliau. Siapa saja bisa mengajari kita untuk berbuat kebaikan. Betul. Ya, termasuk belajar ngaji tersebut. Tapi kalau orang tua, nah yang kita cari kan ridho orang tua. Betul. Nah, ridho orang tua kan. Guru kita bisa ke siapa saja. Betul. Jadi kalau hanya guru ngaji atau guru sekolah atau siapapun guru kita, dia melarang kita untuk belajar suatu ilmu, sedangkan kita punya niat baik, betul. Kita minta restu orang tua dulu. Kalau orang tua udah merestui, jalan saja. Karena apa? Pasti muaranya pada kebaikan dan menambah keluarga, ya kan? Betul lah. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Oke Mas, terima kasih atas penjelasan dari sampean, juga dengan sangat memotivasi. Mungkin bisa ditonton oleh para siswa ini yang dilarang gurunya. Karena saya potong dulu. Karena sebelumnya yang larang saya bukan guru ngaji, bukan kakak, bukan bapak, tapi ibu. Makanya saya tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Selain latihan sendiri. Seandainya cuma guru ngaji, gimana sebenarnya? Lanjut saya. Lanjut tetap ya. Itu pun saya sebelumnya memang dilarang. Betul. Saya dilarang itu ikut bela diri. Cuman saya maksa ke ibu. Udah dilarang dari sebelumnya, tapi saya maksa ikut di PS1. Sampai akhirnya meledak. Pas saya tes Jambon, selesainya tuh saya bilangnya jam 10 atau 11 sudah selesai tes Jambon. Ternyata sampai pagi. Paginya jam 8 saya nyampe rumah. Habis saya dimarahi, pokoknya semua lah yang bisa membuat saya benar-benar out atau keluar dari PS1. Jadi saya tidak dapat restu orang tua dulu belajar pencaksilat. Tapi itu bukan alasan saya berhenti belajar silat ya. Saya berhenti dari PS1. Saya memutuskan untuk berlatih sendiri. Ya, berlatih sendiri. Yang saya dapat dari beberapa guru saya latih dan saya buat itu maksimal, kembangkan terus sampai sekarang. Jadi ya harus orang tua penting. Betul. Kalau seandainya orang tua saya atau ibu saya itu mengizinkan saya di PS1 terus, saya PSGI gak bakal ada. Betul. PSGI pasti gak ada. Sudah menjadi warga ya. Saya pasti warga tahun 2011 dulu. Betul. 2012 kalau nggak salah. Tapi ini juga jadi motivasi Mas. Pada dasarnya kan sampean pecinta pencaksilat ya, ikut latihan pencaksilat tapi sempat tersendat istilahnya lah, sempat gagal. Namun sampean tetap berlatih sendiri. Berlatih sendiri dengan sampai tujuan, intinya menjadi pesilat ya. Menjadi pesilat, menjadi pendekar. Akhirnya sampai menjadi pendekar dengan perjalanan sampean yang ditempuh tentunya dengan berliku-liku. Benar. Jadi gimana kira-kira bagi berikan motivasi buat arahan lah buat siswa-siswa yang masih mungkin tersendat atau pernah ikut latihan tapi berhenti, tapi keinginannya pengen menjadi pendekar. Jadi saran saya atau motivasi dari saya, kalau kalian mencintai suatu, suka pada suatu, lakukan itu terus-menerus. Cintai yang kalian lakukan dan lakukan terus-menerus apa yang kalian cintai. Maka suatu saat ketika apa yang kalian lakukan itu menjadi suatu yang besar karena kalian mengumpulkan dari yang kecil. Ingat, hal-hal yang kecil kalau dilakukan terus-menerus dia akan menggunung, dia akan menjadi besar. Betul. Dan akan menjadi maksimal sesuai apa yang sudah kita lakukan, sekeras dan sehebat kita lakukan semasa perjalanan kita. Betul. Jadi tetap lakukan terus-menerus, jangan mudah menyerah. Kalau sudah ada niat, apapun pasti dilakukan. Betul. Ya kan? Jadi kuatkan niat. Betul. Dan lakukan terus-menerus. Jadi niatkan niat yang kuat, bener, ya. Niat harus kuat. Jangan cuma semangat. Betul. Semangat. Nih, misalkan kita lagi pacaran, pacaran atau tunangan gitu. Tiba-tiba kita putus atau apa.
semangat pasti jatuh. Betul. Semangat apapun, semangat kerja, semangat belajar, Mm-mm. semangat berlatih pasti jatuh. Kepikiran sama pasangan. Karena kita gak bisa bersatu. Nah, tapi kalau kita sudah punya niat kuat, jangankan masalah pasangan, ya. Di posisi kita terendah, di posisi ekonomi rusak atau apapun, kita di posisi paling rendah, Betul. niat kuat pasti akan terus memotivasi kita untuk terus bergerak, Betul. untuk terus belajar. Jadi niat harus kuat, bukan semangat. Betul, Mas. Aman? Aman. Jadi jadi kan seperti halnya pengalaman sampean nih Mas. Kan dari awal memang nggak dibolehin ikut pencaksilat, dan dengan kesemangatan sampean, dengan niat yang kuat Niat yang untuk kuat. menjadi pendekar, dan sampai akhirnya sekarang Bisa sudah mendirikan. perguruan sendiri, mendirikan PSGI, Perguruan Silat Garuda Indonesia. Semua diawali dengan niat. Betul. Mungkin itu saja Mas Iya. percakapan kita pada Kalau hari ngobrol ini. kayak gini kadang waktunya gak terasa. Betul, Karena menyenangkan. betul, karena Karena di sampean dunia juga kita. sampean juga kan mau pulang ya, Ya. Rin ya? Dan Mau pulang. Ini perjalanan pulang nih ke Jakarta dari Madura ini sekitar 18 jam. Betul, 18 jaman ya. 18 lah paling lambat karena kan Ah. masih berhenti. Iya. Ya itu saja ya Mas. Gak Terima apa-apa. kasih atas Aman. waktunya. Terima kasih, dan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke rumah saya ini. Semoga suatu saat bisa berkunjung kembali ke Madura Amin, ya. amin, Dan insya saya Allah, pasti. juga mungkin insya Allah nanti bisa main lagi ke Iya. tempat sampean di Jakarta ya. Saya tunggu kalau bisa. Dan semoga harapan saya sampean bisa punya rumah di Madura ini. Amin. Jadi- Karena saya kemarin sempat jalan-jalan di sini tuh luar biasa pemandangan, Tertarik, Mas? suasananya sangat tertarik. Ya. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan tercapai suatu saat ya. tercapai punya hunian di tanah sini, tanah Amin, Sumeneb. amin. Oke Lur, mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat.